Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin, Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tushammir lil isti'dadi lil akhirati katashmiriha fis sayfi. Walam tushammir lan ora jancut opo nafsi. Jancut itu bersedia, atau makna lugawinya itu menyingsingkan baju. Gelambih lengenah eceng-ceng nika pun tanda siap-siap. Badan orang bini saya ngamuk akeh keteben tetanggana. Ayo mon kayak kita ayo eceng-ceng kan. Itu nyamna tasmir atau jancut. Jangan sampai keliru. Lil isti'dadi maring cawis-cawis. Lil isti'dadi maring cawis-cawis. Lil akhirati krono akhirat. Katashmiriha kaya oleh janjute nafsi. Kaya oleh janjute nafsi fisaifi ing dalem mangsa ketiga. Fisaifi ing dalem mangsa ketiga. Fa innaha moko satuhune nafsi iku la tatma'innu ora bisa tenang opo nafsi. Ora bisa tenang atau anteng opo nafsi. Fi awailis syita'i ing dalem pira-pira kawitane mangsa rendeng. Ing dalem pira-pira kawitane mangsa rendeng. Malam tafrug ing dalem selagine durung rampung apa nafsi. Malam tafruk ing dalem selagine durung rampung apa nafsi minjami ima sangking sekabehane perkara. Tahtaju kang butuh apa nafsi. Tahtaju kang butuh apa nafsi ilaihi maring ma. Fihi ing dalem asyita. Fihi ing dalem asyita. Bayane min alatihi nyatane pira-pira prabote asyita. Nyatane pira-pira prabote asyita. Ma'a annal mauta ing dalem sertane saktuhune kematian. Ing dalem sertane saktuhune kematian iku rubbama yakhtatifuha. Iku rubbama yakhtatifuha terkadang nyamber opo al maut. Iku rubbama yakhtatifuha terkadang nyamber opo al maut ing nafsi. Wasyita'u halih utawi mangsa rendeng iku la yudrikuha ora nemu opo asyita ing nafsi. Iku la yudrikuha ora nemu opo asyita ing nafsi. Wal akhiratu utawi akhirat ala yakinin ing atase yakin iku la yutasawwaru ora kena den temu. Iku la yutasawwaru ora kena den temu. Kalau makna lafadznya ora bisa den gambar. Apa ayyuh tatofa yen to den samber.
Opo ayyuh tatofa yento den samber opo minha al akhirah. Opo minha al akhirah. Jadi sebelumnya Imam Ghazali itu sudah menjelaskan kepada dirinya sendiri atau nafsunya, yen afa anti mukhrijatun hada an jami'i ma anti fihi, apakah kamu sekarang mau mengeluarkan apa yang kamu miliki dan kamu cintai hanya gara-gara sudah menyadari yen keodian sebedah neneng etunya itu mesti akan dihampiri oleh sebuah kematian, dan itu pasti. Akhirnya sadarlah nafsu beliau. Tetapi nafsu itu hanya sadar secara ucapan tapi tidak ada bukti. Ekocak tidak memiliki bukti karena setelah itu nafsu beliau itu tetap tidak bersungguh-sungguh mengharap ridhonya Allah, seperti halnya kesungguhan nafsu dalam mengharap ridhonya sendiri. Dan apalagi mengharap ridhonya makhluk. Itu cek semangat dasarah mengharap ridho atau kerelaan para makhluk. Namun walaupun demikian, nafsu itu sedikit pun tidak merasakan malu kepada Allah. Pakun tak todus kan. Todus bahkan di situ timbul gara-gara epangkiin salah sitong di antara makhluk pengiran. Menhubungan ben pengiran nikah tak todus ketika ben nikah hanya bermodalkan pengakuan tanpa bukti, tapi menhubungan ben orang justru malah malu dirinya. Nganggep menosah atau makhluk itu jauh lebih penting timbang Gusti Allah. Seperti yang kemarin sudah dicontohkan sama saya. Orang yang ngelakonin maksiat kriminal, maka dia pencurian di minimarket misalkan, maka dia akan waspada karena melihat CCTV. Tetapi dia itu lupa ada Gusti Allah yang jauh lebih tahu. Sebelum dia berbuat nika Allah pun oning. Cek yen tojuna selastare nika pasti agak maksiat. Andaikan kesadaran itu terwujud dengan bukti, maka tidak akan terjadi pencurian, gitulah. Walam tusammil lil istidadi lil akhirah. Dan nafsu itu diperhatikan oleh Imam Ghazali tidak sama sekali bersiap-siap untuk berjuang demi akhirat. Katashmiriha fis saif, seperti kesemangatan nafsu, kesiapan nafsu dalam menghadapi musim kemarau. Orang ketika akan dihadapkan dengan musim kemarau, maka persiapannya itu lengkap kan, lengkap banget ya. Nangkantoh dikatakan oleh beliau, fa innaha la tatma'innu fi awail syita. Ateh atau nafsuna orang nikah itu ndak akan merasakan ketenangan di awal-awal masa hujan atau musim hujan. Malam tafrug min jami'i ma tahtaju ilaihi fihi min alatih, selama kebutuhan yang ia inginkan itu tidak terpenuhi. Di musim-musim hujan, selama keperluan orang nikah kang kui ngadepin masa kemarau, ya, itu belum terpenuhi, maka hatinya tidak akan tenang. Menusakan begitu lumrahnya kan. Men musim jeno-jenan itu kan mestinya yang dipikirkan bagaimana nanti ketika sudah tiba musim kemarau. Apa persiapan saya untuk menghadapinya? Akhirnya di musim hujan banyak orang yang berusaha mati-matian, bahkan ketenangan tidak pernah dirasakan, mentak dele apa sih kebutuhan ini pun terwujud semuanya. Alatihi itu perabot-perabot yang diperlukan. Padahal ma'annal mauta rubbama yahtatifuha. Padahal kematian itu terkadang datang lebih dulu dibandingkan waktu yang sudah dipersiapkan untuk dihadapi. Pada ndaya kembang kana.
Makin jono-jonan. Semua orang atau kebanyakan orang mesti yang dipikir bagaimana ketika musim kemarau nanti. Orang sendik Tegal bagaimana sekiranya pengairan ke ladangnya itu terpenuhi atau ladang itu terpenuhi oleh air, sudahlah. Bagaimana lebih telepon ojen nih kawan sobu. Terus kemudian ketika kerja kita akan terhambat di musim kemarau, bagaimana sekarang di musim hujan kita menumpuk banyak harta untuk menghadapi krisis di masa kemarau. Lah sedang kadang kena kita depak di musim kemarau materi dedeng kada. Ayolah betapa banyak orang yang demikian. Ini beliau mengistilahkan dengan istilah musim. Kalau kita jabarkan dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, maka bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kalau nisbat ke santri berarti jenjang pendidikan yang menjadi tolak ukur. Berapa banyak santri yang di masa-masa MI di situ menyiapkan bekal, bersiap-siap untuk menghadapi kehidupannya di saat MTS. Berapa banyak anak-anak MTS yang sudah bersiap-siap untuk menghadapi hidupnya di masa aliyah. Tapi sadarkah kalian betapa banyak juga orang yang memiliki rencana sudah siap menghadapi masa yang ditentukan. Kemudian masa itu belum datang, kematian yang datang terlebih dahulu. Ternyata pun siap semasuk MTS, mati kada kan. Kita masuk MTS. Bade selepon siap masuk KMA, kita masuk KMA mati kada. Bade lulus aliyah terus ala gua, kita sempat ala gua mati kada. Lebih kecil daripada itu, setiap orang ini kan pasti dikarep. Dan berapa banyak orang itu punya harapan yang tak tergapai gara-gara edeluin kematian. Orang-orang semati kasa semuanya punya rencana panjang itu. Semuanya punya rencana panjang tapi diputus oleh kematian. Itulah. Mungkin kudu ingat kenika. Wasyita'u la yudrikuha. Sedangkan masa musim hujan di sana tidak sempat menyaksikan keberadaan orang itu. Artinya umpama persiapannya di musim kemarau untuk menghadapi musim hujan balik, ya maka belum nyampe di musim hujan, persiapan yang disiapkan di situ belum sepenuhnya sempurna, ya maka di situ datanglah kematian sampai di musim itu kamu sudah tidak ada. Musim hujannya datang, kamu yang tidak ada. Di mana? Dalam kubur. Itu banyak saya nikah banyak kan. Wal akhiratu ala yakinin la yutasawwaru ayyukhtatu faminha. Sedangkan akhirat itu tidak bisa tergambarkan, disamber, didatangi oleh sebuah kematian. Itu sobung gambaran dan sobung contoh. Orang telepon masuk nang akhirat kemudian datengin mati ini kesobung. Artinya apa? Kesimpulannya, empian usaha bedetunya, berjuang bedetunya, jangan terlalu panjang angen-angen. Jok terlalu berambisi harta yang saya kumpulkan untuk perjalanan panjang saya di dunia. Karena usia manusia ini kan mesti pandai tentunya. Dan itu sangat terbatas. Ya jok sampai itu arakok harta hanya untuk gawe tabungan nak foto. Kenapa? Karena setiap nak foto nikah endik tanggungan usaha dan juga perjuangan. Jok pototogen sampian, dia maksudnya. Buat arah apa macam cahaya sampian lako. Lah, engkau menlakor ya benih untuk engkau kok le cukup tapi kan kuitang nak foto. Nak foto sampian di jatah rezeki tibi kan. Nak foto sampian yang pun di takaran tibi dan mereka mesti dituntut harus berjuang menghasilkan rezeki bagi. Kenapa sampai kitab itu bahas sedemikian detailnya? Makle sampian tidak menghabiskan waktu yang berharga kamu hanya untuk sesuatu yang sudah ditanggung pengiran. Dile.
Sedang-kadang orang ni keduri sibukan, mikirin masa depan anak cucu. Dunia nak ibu tompok kan kui mencokop odin nak anak foto, lepas ke kewajiban. Lepas kita telepon menghadap kepada Gusti Allah mati. Nak foto nikah rebuan ahli waris. Tak ada sitong pun yang ingat kepada sambian yang susah payah ngumpulkan banyak harta. Sampian hisab sarang Gusti Allah dimintai pertanggungjawaban. Arah pelambek bektose sangat longgar ben luang kamu gunakan untuk numpuk harta hanya mencukupi sesuatu yang sudah saya tanggung semuanya. Paham maksudnya? Kebiasaan demikian ini kudu elangkan. Nisr abek tibi kada. Kudu nisr kabek tibi kapi. Kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Cuk dihabiskan dengan sibuk mikirin hal-hal yang sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Wa qultu laha. Bah nikah. Odi nang akhirat itu ndak sama dengan dunia. Artinya nang akhirat itu ndak ada putusnya hidup. Tada cerita nak orang ni kelestari bangkit dari kubur masuk ke alam akhirat kemudian hidupnya terbatas, itu ndak. Oh mare kubur orang odik bakal mati boleh kok. Deki tinggal seksa bakal lenyap kok, ndak kok. Orang ni ke seksa apa bisa, mesti tetap odik dengan siksaannya. Jadi kalau akal kita itu waras gini. Kalau aku leben panjenengan nikah odik kan. Mesti saya pikir senikah. Kula nang dunya kan kesempatan krogun sekalian odik kan. Engki kan. Umpamah mareria pas abe mate, pas masuk ke akhirat, kemudian takdir menjadi hamba yang celaka. Betapa celakanya saya, wong ndak ada kematian yang memutus dari itu semua. Man sampean celaka itunya bede mate kan. Sengsaran sampean terputus dengan kematian, tapi menang akhirat abadal abidin loh kan. Sak lawas, sak lawase itu selama-lamanya. Umpama celaka, ya tidak ada ujungnya sudah. Ya kalau kita ingat perjalanan hidup di akhirat jauh lebih lanceng, anapa odik sangat sekecil nang itunya hanya dihabiskan untuk perkara saya sekecil. Odik nang dunia yang terbatas itu loh. Terus persiapan kita untuk akhirat masa sekecil itu, sesedikit itu loh. Logikanya orang yang mentar jalanan mesti bekalnya menyesuaikan jauhnya perjalanan atau lama perjalanan. Seringkali gue contohkan. Nah karena misalkan mentar ke Pasirian, misalkan hintar ke Taman Pasirian, itu sangona paling 20.000 cukup kan. Mulai cilok ni kebun kenyang ni kebun. Mun sampai antar ke Pasuruan ke Hamid misalkan 50.000. Sampean jauhan boleh antar ke Sunan Ampel maka 100.000. Anggaplah demikian. Walaupun itu kadang tak cukup. Mulai gelampir ke 50 lan diutang 50 ribuan. Jauhan boleh ke Madura misalkan. Ziarah ke Astana Ki Holil Benggalan. Nambah boleh. Berempat 200 sangona. Wali Songo saya kentarin, maka di situ 1.000 tak mendeng. Nyangu 1.000 tak mendeng. Umroh ben haji, jauhan boleh, berempat juta sangon orang terhaji. Nah sekarang logikanya kita sekarang berada di perjalanan pendek. Nang itu nyari. Ada ujungnya, ada batasnya. Tentunya ijo terlalu metadek bektoh kangkui sesuatu yang sedikit ini. Di rumah perjalanan masih panjang. Runtutannya itu banyak mari materi. Ada yaumul hasyr. Semua manusia dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Dibangkitkan. Ada kiamat masih sebelum itu. Mereka ada yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Ada sirot di sana. Kemudian pada syafaat Rasulullah. Kemudian banyak tahapannya itu kan. Banyak. Bayangkan juga nanti satu hari di akhirat berapa tahun di dunia. Cobalah. Mempas odik kerokun petanda kan kuitunya. Leluhur kita, mbah-mbah kita itu sudah merasakan
saat ini mereka semua sudah sadar. Cek sampai kuleban panjenengan, kesadarannya itu menimbulkan penyesalan. Tapi sesuai keterangan di berbagai kitab, semua orang mati ini kan mesti kastah. Sedaya orang mati, baik sebagus napa sejuba mesti kastah. Sebagus kastana arapan kok mati banyak boleh ke bagusna. Secoba kasta arapan kok mata tobat dari perbuatan dosa. Tidak ada yang tidak menyesal. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun laha maring nafsi. Laha maring nafsi ing pengucap. Ala tasta'iddina ono to ora gawe persiapan sapa sira. Lissoifi krono mongso ketiga. Lissoifi krono mongso ketiga. Ken saya ulangi. Ala tasta'iddina ono to ora gawe persiapan sapa sira. Lissoifi krono mongso ketiga. Mongso ketiga itu kemarau. Musim nggih kemarau. Lissoifi krono mongso ketiga. Biqadri tulihi kelawan kira-kirane suwene as-saif. Kelawan kira-kirane suwene as-saif. Wa tasna'ina lan agawe sapa sira. Alat as-saifi ing prabote mangsa ketiga. Alat as-saifi ing prabote mangsa ketiga. Biqadri sabriki kelawan kira-kirane sabar sira. Biqadri sabriki kelawan kira-kirane sabar sira alal harri ngadepi ing ngatasé panas. Alal harri ing ngatasé panas qalat ngucap apa nafsi ing pengucap na'am iya. Kultuh ngucap sapa ingsun faksi moko maksiato sapa sira. Faksi moko maksiato sapa sira. Allah ing Gusti Allah biqadri sabriki kelawan kira-kirane sabar sira. Biqadri sabriki kelawan kira-kirane sabar sira. Alan nari ing atase geni neraka. Wasta'iddi lan cawis-cawis sapa sira. Wasta'iddi lan cawis-cawis sapa sira lil akhirati krana akhirat. Biqadri baqaika kelawan kira-kirane tetep sira. Kelawan kira-kirane tetep sira atau manggon sira sama fiha ing dalam akhirat. Fiha ing dalam akhirat. Faqalat nuli jawab apa nafsi. Faqalat nuli jawab apa nafsi ing jawaban hada. Utawi ikilah isti'dadul akhirah. Utawi ikilah isti'dadul akhirah itu ista'iddi lil akhirah. Huwa ya hada iku al wajibu perkara kang wajib. Alladzi kang la yarkhusuh kang ora gawe murah. La yarkhusuh kang ora gawe murah. Fi tarkihi ing dalem ninggal al wajib. Fi tarkihi ing dalem ninggal al wajib sapa illal ahmaku angin wong kang kumprung. Sapa illal ahmaku angin wong kang kumprung. Akhirnya di sini Imam Ghazali bilang lagi kepada siapa? Nafsu. Ala tasta'iddina lis-sayfi biqadri tulihi wa tasna'ina ala tas-sayfi biqadri sabriki 'alal har. Tidakkah kamu sekarang bersiap-siap untuk menghadapi musim kemarau? Menyesuaikan lamanya musim kemarau itu. Dan tidakkah kamu itu melakukan satu pekerjaan yang menghasilkan alat untuk menghadapi musim kemarau? Biqadri sabriki 'alan nar, dengan kadar kemampuan kamu dalam menghadapi api neraka atau panasnya matahari gitu ya. Tidakkah demikian yang kamu lakukan? Jadi
Imam Ghazali itu memberikan satu contoh yang mudah bagi dirinya. Men pancen ngak riyah tojuk negake odi etunya mak lebih setenang. Kedi kakir tak yap siapa. Aku boy kelakuan sebanyak sekiran detik jelang musim kemarau itu datang, kamu itu sudah tenang dengan persiapan kamu. Dan tidakkah kamu itu bekerja untuk menghasilkan beberapa peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam musim kemarau itu? Biqadri sobriki alal har, menyesuaikan kadar kesabaranmu menghadapi panasnya musim kemarau. Cobalah orang melepon siap-siap tentang musim hujan untuk menghadapi musim kemarau. Mesti apa yang dipersiapkan? Man orang ala ko bedenang esabe pasti esabe bangunkan pondok. Kebitu pondukan garo. Orang pondoki panas do orang mendeki panas. Kebi kenangan ngaup akhir bangun tu pondukan. Itu persiapan kan. Ketika sampean di situ misalkan bekerja di sawah, maka perabot-perabot untuk menghadapi panasnya musim itu akan hiu capeng. Ini kan ngobengin sampean mesti. Dari ngobengin sampean ala kok kada sekiran oleh PC bisa gunaki ngobengin. Nggih kan? Topi sampean mesti meleh. Itu perabot-perabot untuk menghadapi panasnya musim kemarau. Dan kalau itu misalkan di musim kemarau tanaman banyak yang mati, maka di musim hujan itu sudah ada persiapan banyak kakanan sela ampun siap sedia ngadepin musim itu, kemarau itu. Lah sekarang apa respon dari nafsu itu? Iya bener panjen, iya bener, iya masuk akal ya. Berarti abad kan kudu siap-siap sebelum menghadapi apa yang kita khawatirkan. Sedia payung sebelum hujan kan ini kebahasan. Akhirnya ngocak boleh Imam Ghazali kan. Til ngocak iya. Ya nafsu dah iba tak kebanjen. Mun nasihatin iya. Marje loberlah. Apa dia pun Imam Ghazali fa'sillah biqadri sabriki 'alan nar. Terkain pengiranlah. Maksiatin lah Allah lah maksiatin terserah kakek. Sesuaikan kadar maksiatmu dengan kemampuanmu menghadapi api neraka. Sebatas mana kamu menghadapi api neraka, maka sebatas itu pula kamu derekah ke pengiran, tak masalah. Dan Imam Ghazali. Sekarang pertanyaannya, semampu apakah manusia menghadapi panasnya neraka? Kula tanya, semampu apakah? Cereng LTN marde sekune pe acereng kana. LTN marde tak kuat, apa boleh panas api neraka. Men pancen sampian drekah ke pengiran, maksiat ke pengiran, ilakonin kor okor kelaben mampu negake ngadepin api neraka. Men kiran tak mampu ngadepin api neraka, ya jek drekah ke pengiran. Niki dawuh Imam Ghazali. Wasta'iddi lil akhirati biqadri baqaiki fiha, dan bersiap-siaplah kamu di dunia ubahnya agabai sanguh ben bekal menyesuaikan lama kamu berdiam di akhirat gitu ge. Sampean kudu siap ubahnya bekal ben sanguh kang kuwi ngadepen hidup di akhirat itu yang begitu panjang itu loh. Menyesuaikan seberapa lama kamu berdiam di sana. Cobalah menepikir secara logika menusanika umpama ekebe ibadah benar kan. Benar adalah ibadah tak buambu. Itu kebesangu akhirat cukup na benten. Coba lah. Odin manusia paling pol senapa tahun. Paling pol ni kan mungkin lah tak sampai 100 lah. Umumnya lagi walaupun ya beda. Sebagian beda bagian dari mustasnayat. Pengecualian, tapi usia kita yang hidup di era 2026 sekarang ini, apa boleh gen alpare, wallahu a'lam dengan itu kisaran umur petong bolo, sebitek petong bolo, belum bolo itu mainnya sudahlah. Pola umur manusia, sampian bodi neneng akhirat kira umur 100 tahun,
Lebih karena satu hari di akhirat berapa bandingannya nang dunia? Berapa tahun? Satu hari lah. Sedang kadang odin abe setahun ini kan kebiasaan nang akhirat. Ini contoh kembang lagi. Ternyata nafsu kita tidak sadar dengan itu. Benar abe sibuk dengan dunia bentuknya. Makanya beda kemudian sejauh lebih lama dari dunia dan itu butuh bekal, butuh persiapan yang matang. Mantarmu kegulaban panjenengan nafsu kita terutama ini dijadikan nafsu yang mutmainnah, yang akilah. Nafsu sepancen anteng, tenang, kemudian berakal sehingga tumbuh kesadaran penuh yang nanti melahirkan sebuah perubahan secara bukti atau pengamalan yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi kita diingatkan karena senajan menajling amal kita itu tidak akan cukup untuk dijadikan bekal nang akhirat. Tapi perlu kau ingin yen rahmat pengiran itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu begitu luas. Kenapa boleh berdesitong keterangan niyatul mukmin khairun min amalih. Niat orang mukmin itu jauh lebih bagus timbang amalah. Kenapa? Karena jangkauan niat itu jauh lebih panjang timbang jangkauan amal. Men amal manusia itu ngokor odi. Men odin sebidak tahun berarti beramal hanya 60 tahun. Tapi meniatan itu sampai ribuan tahun dengan. Lemangkana menpon oningak ni kekulaban panjenengan molen makin niat ni katatah. Dia remaja nah molen setiah dan kulen niat atau ada kebengiran. Ajauin maksiat ke Gusti Allah selama-lamanya. Saumur odi atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan tahun. Senajan usia saya itu hanya sangat sedikit misalkan, tapi umpama takdir odi 1000 tahun kula pakun ibu ada kewengiran. Itu niat yang panjang itu kan. Itu niat selanjutnya mana. Pon wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.